Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 manajemen perubahan hari ini akan memaparkan materi mengenai kemungkinan hukum perubahan. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Dita Aulia dengan NIM 03 dan Rizky Nur dengan 083. Baik, materi pertama yaitu teori pendekatan kontingensi. Teori kontingensi pertama kali diperkenalkan oleh Robert Boyle pada tahun 1967, yang mana teori ini menjelaskan bahwa tidak ada kunci terbaik untuk mencapai kecepatan antara ekspektasi dan lingkungan guna mendapat hasil yang baik bagi organisasi. Pada teori ini, kontingensi muncul dalam manajemen perubahan dikarenakan adanya sebuah potensi dasar peningkatan dan peningkatan formulasi yang baik bagi sebuah proses pengelolaan suatu organisasi. Mengapa pada teori ini terdapat dua hal yang pada manajemen pengendalian. Yang pertama, sejalan dengan teori kontingensi, manajemen perubahan bersifat situation specific model atau model pendekatan yang tepat akan berpengaruh oleh kondisi organisasi. Lalu yang kedua, adanya fakta bahwa sistem manajemen perubahan masih dapat meratakan untuk dapat diimplementasikan pada beberapa organisasi yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya ada variabel-variabel pendekatan kontingensi. Menurut Hoffer, terdapat 54 variabel kontingensi yang berbeda-beda dalam suatu bisnis. Variabel-variabel ini dapat berpengaruh kepada pembentukan suatu tindakan yang diperlukan dalam peningkatan kinerja organisasi. Beberapa variabel kontingensi yang dapat terjadi dalam suatu sistem pengendalian pada organisasi adalah yang pertama, variabel ketidakpastian yang disebut. Menurut Pierce, ketidakpastian merupakan perluasan dari kegiatan yang dilakukan manajer untuk mencapai hasil yang diharapkan. Terdapat tiga bentuk ketidakpastian. Yang pertama yaitu ketidakpastian situasi, yang kedua ketidakpastian pengaruh, dan yang ketiga ketidakpastian risiko. Lalu yang kedua ada variabel teknologi. Pendekatan kontingensi teknologi memiliki pengaruh pada struktur sistem teknologi produksi utama suatu organisasi yang meliputi tingkat kompleksitas dan analisis struktur rutinitas. Berkaitan dengan variabel teknologi terhadap struktur, ditemukan bahwa semakin regulasi ekonomi teknikal, maka operasional organisasi akan semakin formal dan birokratis. Lalu yang ketiga, variabel industri, perusahaan unit bisnis. Pada variabel ini, struktur dan ukuran organisasi menjadi contoh dari variabel ini. Selain itu juga berkaitan dengan kompleksitas produk dan struktur organisasi. Penyusunan struktur dapat berdampak pada efisiensi kerja, motivasi, aliran informasi dan sistem pengendalian, serta membantu membimbing masa depan organisasi. Lalu yang keempat, variabel strategi kompetitif. Strategi kompetitif adalah strategi yang mana tingkat bisnis memiliki fokus untuk menciptakan keunggulan kompetitif produk atau jasa secara spesifik. Terdapat dua sudut pandang yang dapat timbul dari persaingan, yaitu sudut pandang kesuksesan di mana organisasi terdorong untuk lebih dinamis dan bersaing dalam menghasilkan produk dan layanan yang terbaik. Lalu sudut pandang kegagalan yang disebabkan oleh lemahnya organisasi dengan sifat yang statis dan ragu, sehingga merasa persaingan adalah ancaman bagi organisasi tersebut. Lalu yang terakhir, variabel observasi. Variabel observasi dijelaskan oleh Thomson dan Auty jika faktor ini meliputi pengujian, evaluasi dan umpan balik terhadap kegiatan personal dan hasil dalam sistem pengendalian. Selanjutnya, materi mengenai pendekatan kontingensi pada manajemen perubahan. Pendekatan kontingensi terhadap manajemen perubahan memiliki asumsi bahwa tidak ada jawaban umum atas semua pertanyaan yang ada di dalam organisasi. Dan itu disebabkan karena perubahan organisasi, orang dan kondisi. Perubahan dan ketidakpastian lingkungan, teknologi, hingga ukuran organisasi dapat teridentifikasi sebagai faktor lingkungan yang berpengaruh pada efektivitas struktur organisasi. Oleh karena itu, peran manajer diperlukan dalam penyesuaian rencana pengorganisasian dan pengendalian serta diharapkan pada situasi kritis. Sebenarnya, manajer perlu mengidentifikasi situasi secara tegas, kebijakan kebijakan dan orang-orang yang terlibat untuk nantinya diintegrasikan dalam organisasi untuk menemukan alternatif paling tepat pada situasi tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh
merupakan sebuah upaya untuk memahami realitas sosial budaya sebagai suatu yang dinamis dalam proses perubahan dari waktu ke waktu. Pendekatan ini menempatkan aktor manusia sebagai agen yang aktif dalam membentuk dan memproduksi pola-pola budaya melalui tindakan dan keputusannya. Oleh karena itu, analisis tidak hanya melihat aspek sinkronik atau fenomena dalam satu waktu tertentu, tetapi juga aspek diakronik, yaitu perubahan fenomena dari waktu ke waktu. Pendekatan prosesual Pendekatan prosesual ini didasarkan pada pemikiran bahwa organisasi tidak hanya terdiri dari struktur dan desain formal, tetapi juga proses-proses dan aktivitas-aktivitas yang berlangsung secara dinamis di dalamnya. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami bagaimana sesuatu terjadi dalam organisasi, bukan hanya apa yang terjadi. Lalu materi selanjutnya yaitu karakteristik pendekatan prosesual. Di sini ada 8 karakteristik. Yang pertama ada fokus pada proses. Fokus pada proses ini merupakan maksudnya yaitu pendekatan prosesual menempatkan penekanan utama pada pemahaman dan analisis proses internal organisasi, termasuk bagaimana keputusan dibuat, bagaimana tugas dijalankan, dan bagaimana interaksi antar individu dan kelompok berlangsung. Lalu yang kedua ada fleksibel dan adaptif. Dalam pendekatan ini mengakui bahwa organisasi beroperasi dalam lingkungan yang dinamis dan kompleks. Oleh karena itu, organisasi yang menerapkan pendekatan prosesual harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan memperbarui proses internal mereka sesuai kebutuhan. Lalu yang ketiga ada pembelajaran berkelanjutan. Organisasi yang mengadopsi pendekatan prosesual cenderung mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan, di mana mereka terus-menerus mengevaluasi dan memperbaiki proses mereka berdasarkan pengalaman dan pengetahuan baru. Lalu karakteristik yang keempat ada pendekatan eksperimental. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk melakukan eksperimen dan uji coba dalam menjalankan proses mereka. Mereka tidak takut untuk mencoba hal baru dan memperkenalkan perubahan kecil untuk melihat efeknya. Lalu yang kelima ada keterlibatan aktif stakeholder. Pendekatan prosesual memperhatikan keterlibatan aktif semua pihak yang terlibat dalam proses organisasi, termasuk karyawan, manajemen, pelanggan, dan mitra lainnya. Keterlibatan ini membantu meningkatkan pemahaman bersama dan konsensus tentang tujuan dan proses organisasi. Lalu yang keenam ada penekanan pada konteks. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap organisasi beroperasi pada konteks uniknya sendiri, termasuk budaya, nilai, dan kondisi eksternal. Oleh karena itu, proses organisasi harus disesuaikan dengan konteks spesifik organisasi tersebut. Lalu yang ketujuh ada pemahaman yang holistik. Pendekatan prosesual menganggap organisasi sebagai sistem yang kompleks dan holistik. Ini berarti bahwa dalam menganalisis dan merancang proses, penting untuk mempertimbangkan hubungan antara berbagai bagian dan elemen organisasi. Lalu yang terakhir yang kedelapan yaitu penggunaan data dan analisis. Pendekatan prosesual menggunakan data dan analisis sebagai dasar untuk mengambil keputusan dan memperbaiki proses. Data digunakan untuk memahami kinerja saat ini, mengidentifikasi arah perbaikan, dan mengevaluasi dampak dari perubahan yang diimplementasikan. Bisa di-next. Lalu materi selanjutnya yaitu metode penelitian pendekatan prosesual. Menurut Hadis tahun 2008, dalam prakteknya pendekatan prosesual dalam arkeologi menggunakan berbagai metode dan teknik penelitian untuk mengumpulkan data. Seperti yang pertama ada observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap interaksi dan proses yang terjadi dalam suatu situasi. Yang kedua
yaitu wawancara. Bisa mendapatkan informasi dari individu dan kelompok tentang pengalaman dan pemahaman mereka tentang proses sosial. Lalu yang ketiga, ada analisis dokumen. Dengan menganalisis dokumen dan teks untuk memahami bagaimana proses sosial diinterpretasikan dan direpresentasikan. Lalu yang keempat, ada analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data kualitatif untuk memahami makna dan interpretasi dari proses sosial. Baik, sekian presentasi